Shalom dan selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, pagi ini kita semua dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita dan berkat Tuhan melimpah. Sebelum mendengar dan menerima firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Kembali kami mau mendengar pesan-pesan firman-Mu pada pagi ini, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah pengharapan di dalam Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Roma 8 ayat 18-25. Demikian firman Tuhan. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang tidak dapat menerima keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Mereka mulai mengomel, memberontak, menyalahkan Tuhan atas apa yang dialami. Hal ini berlanjut pada tindakan dan tekad keluar dari permasalahan yang ada. Apapun caranya, tidak peduli apakah jalan yang ditempuhnya nanti berujung pada kesia-siaan. Seperti ada tertulis dalam firman Tuhan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Mereka mengira bahwa jalan yang ditempuhnya itu sudah benar dan pasti akan memberikan jalan keluar. Firman Tuhan menegaskan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sekuat dan sehebat apapun manusia, kemampuan dan kekuatannya ada batasnya. Tetapi jika kita mau menyikapi setiap permasalahan yang ada dengan tetap berharap pada kuasa Tuhan, tidak ada yang perlu diragukan lagi seperti pengakuan Daud. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku, penderitaan dan hal-hal yang tidak mengenakan diibaratkan orang yang sedang sakit bersalin dan menantikan bayinya segera lahir. Harus ada perjuangan dan ketekunan dalam menanti sesuatu yang kita harapkan itu. Sebab jika kita tekun, iman kita akan kuat dan tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan apapun. Sehingga pengharapan kita di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Seringkali kita ketika pergumulan terasa berat dan sepertinya tidak ada jalan keluar, kita mulai membuat perhitungan dengan Tuhan. Kita berkata, aku sudah mengikuti Tuhan selama bertahun-tahun. Aku sudah terlibat dalam pelayanan dan banyak berkorban harta untuk membantu pekerjaan Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan seakan tidak adil padaku? Bapak Ibu Saudaraku, setiap kita pasti selalu berharap bahwa perjalanan hidup kita baik-baik saja tanpa hambatan yang merintangi. Demikian pun Tuhan selalu ingin kita menjadi kuat seperti Raja Wali
yang meskipun harus melewati badai tetap mampu terbang tinggi. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita bergumul seorang diri. Dia sangat peduli dan sanggup memberikan pengharapan yang pasti dan tidak pernah mengecewakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini, begitu menguatkan iman kami untuk tetap berharap kepadamu, karena Engkau Tuhan yang sanggup memberi pengharapan yang pasti dan tidak pernah mengecewakan. Kiranya Roh Kudus menolong agar kami dapat melewati setiap rintangan atau masalah dalam hidup kami, dan beri kemampuan untuk bertekun, berusaha, dan tetap bersandar kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.